Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, yang saya hormati para imam desa, imam dusun, Pak Dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan serta adik-adik yang di belakang yang sempat hadir. Alhamdulillah, saya berbahagia kalau ada generasi-generasi muda yang kecil-kecil itu ikut-ikut pengajian. Semoga karena generasi itulah yang akan menggantikan kita ke depannya. Makanya aku mangulik di masjid santriku biasa pilih piring, karena pergantian proses regenerasi itu yang harus berlanjut. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Ustaz Dr. Zulkarnain Mubahar telah menyampaikan bahwa kehadiran kita ini sebagai wujud kita beriman kepada Allah. Dasarnya ayat yang telah dibacakan Al-Ustaz Dr. Zulkarnain tadi, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi ada 3 kategori saudara: saudara kandung, saudara non kandung, dan saudara sekeyakinan. Nah, kita ini berkumpul di sini dalam rangka mempererat persaudaraan kita, saling menguatkan dan bersilaturahmi, sehingga dengan kegiatan-kegiatan semacam ini insya Allah itu akan memberikan kita, menambah keimanan kita dan memperdalam keimanan kita serta mengkokohkan keimanan kita. Selanjutnya saya mengajak para jamaah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Beliau yang telah banyak mengajarkan kita tentang iman. Hadis yang sangat populer itu di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari, bagaimana beliau didatangi oleh malaikat Jibril bertanya tentang iman. Hadisnya itu, dan itulah hadis pertama di kitab hadis Sahih Muslim maupun di kitab hadis Sahih Bukhari. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya waktu berangkat dari Lenggo-Lenggo ke sini itu papadan sedin Ramalang. Nia lete sama aku mataje pabuka ya sama na pertama den rengka ke kadaka wahi anto sama na dia di pertama ya di papadan sedin Ramalang, karena sudah ada rasanya ini hawa-hawa kita mau memasuki bulan Ramadan. Saya secara pribadi dan bersama juga masyarakat umat Islam, mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tomato aku malebih nanya seluruh ke hadir. Ya di kegiatan na torin tablik wong nak kose di misyarama dikuasai na syahid yang gotai. Saya dapat disotit tahu napa di Fatama di YouTube. Jadi pada roya ikatelu nak maturo, jadi harus temanya sama tentang iman. Nak kena tina guru di yang mutoro di masih dia di bawah ya sikit dia kalau kita tidak belajar.
ternyata ada manfaatnya bagi saya pribadi. Ternyata dengan belajar itu kembali, saya kembali membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keimanan itu, sehingga saya merasa ada tambahan keimanan itu. Mapidesya sedilo dialeu dengan belajar itu. Nah, makanya tidak salah di dalam Al-Quran itu menggambarkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Ayo bisyarudin narot. Nasanya Ustaz Sultan Riatinna. Nah, ini kebetulan saya ikut juga kemarin dibahas itu tentang wajilat qulubuhum itu, tentang bagaimana hati itu bergetar. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang mana itu bergetar jiwanya, bergetar hatinya, beliau mengatakan, menjelaskan bahwa bergetar hati mereka itu, kata beliau, mereka yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar nama Allah takut, mendengar suara azan takut. Dia takut untuk lalai, dia takut untuk tidak taat kepada Allah. Tania tenre joget-joget begini biasa. Tania ten bergetar, tapi ada rasa ketakutan kita kepada Allah. Selalu mau ikut tahu. Kalau Dr. Zulkarnain itu mencontohkan itu, kira-kira aku Pak Bupati Muli Kifat Desa Materu Makati lah datar tahu. Nah, tapi ketakutan kita kepada Allah itu tidak ada unsur sedikit pun kemunafikan, murni karena kita takut karena Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita difuangnya. Itu salah satu penafsiran Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, jadi ciri orang yang beriman yang pertama itu adalah wajilat qulubuhum. Lanjut firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat firman-firman Allah, maka bertambah kuatlah imannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tips yang bagus dilaksanakan untuk menguatkan iman kita, memperdalam itu, masagala kapan divigau. Misalnya begini, kita berteman ini bersama dengan teman. Saya biasanya berteman dengan Ustaz Sul. Saya sering bertanya, Ustaz Sul, bacakan Kak dulu ayat apa itu tentang ini. Nah, basyana roh. Ternyata kalau kita sering bertanya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, dibacakan ayat, maka itu memberikan hidayah tersendiri dan memberikan faedah dan hikmah tersendiri kepada diri kita. Jadi tips untuk memperkuat iman selanjutnya itu, banyak-banyaklah kita menyuruh sahabat, menyuruh teman, menyuruh keluarga untuk membacakan kita ayat-ayat atau firman-firman Allah, karena itu bisa memberikan dan menguatkan dan menambah keimanan kita. Kalau berdasarkan ayat ini, kemudian Umar bin Habib radhiyallahu an berkata bahwasanya mengapa orang yang dibacakan Al-Quran, orang itu bertambah imannya, karena seringkali orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah itu mendapatkan hidayah. Biasa tanpa maringeran di fuangnya, biasa tanpa mapalisu di fuangnya, biasa tanpa mitau di fuangnya, biasa tanpa ipe maringeranna di fuangnya. Nah, makanya tipsnya itu sering-sering meminta tolong kepada saudara kita untuk dibacakan ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala.
Itu bukan hanya untuk orang yang membacanya, tapi untuk diri pribadi kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Umar bin Habib radhiyallahu anhu berkata tentang iman itu, yang biasa kita dengar itu, iman itu keluar masuk. Nah, ternyata itu diralat sama Umar bin Habib radhiyallahu anhu, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Tania kasih nasi tapi dia bertambah dan berkurang. Mengapa demikian? Karena di dalam diri manusia itu juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa di dalam diri manusia itu ada fujur, ada potensi kesesatan, wa taqwaha, juga ada potensi ketakwaan. Nah, kapan katanya menurut Umar bin Habib radhiyallahu anhu, kapan katanya iman itu bertambah? Pada saat dia mengingat Allah dan mengerjakan kebaikan. Dan kapan iman itu berkurang? Jika dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fix definisi tentang iman itu bukan keluar masuk, tapi bertambah dan berkurang. Yang menambah keimanan kita adalah perbuatan-perbuatan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang iman disandingkan dengan amal saleh. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Itu banyak sekali ayat antara iman dan perbuatan amal saleh itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata iman di dalam Al-Quran itu berjumlah 928. Dan kata khusus dan perubahannya, ada amanu, ada mukmin, ada iman. Nah, itu jumlahnya 928 berdasarkan hasil penelitian. Ada jurnal 4 hari lalu yang saya baca. Di situ diterangkan bahwa kata iman dan perubahannya itu berjumlah 928 kata. Sedangkan kata iman itu sendiri berjumlah 42. Nah, yang menarik dalam kata iman ini, kadang kata iman itu sendiri, kadang kata iman itu bersandingan dengan amal saleh. Nah, di jurnal penelitian itu yang berjudul tentang konsep iman, Islam, dan akal di dalam Al-Quran. Itu judul jurnal. Jurnal itu adalah hasil penelitian, hasil kajian seorang mahasiswa, kemudian mendapatkan gelar doktor. Nah, jurnal itu mengatakan bahwasanya iman dan Islam itu, perbedaan antara iman dan Islam. Iman murni wilayah kajiannya adalah persoalan batin. Jadi makanya kalau iman itu wilayah batin, wilayah diri kita sendiri, wilayah keyakinan. Kalau bahasa Inggrisnya itu wilayah belief gitu. Daerah belief, daerah keyakinan. Dia bersifat batiniah. Nah, sedangkan Islam itu bersifat perbuatan lahiriah. Perbuatan lahiriah. Orang yang beriman sudah tentu berislam dengan baik, tapi orang Islam belum tentu beriman dengan baik. Ini hasil temuannya, hasil penelitiannya ini. Nah, mari kita lihat beberapa ayat itu, sangat-sangat banyak di dalam Al-Quran itu. Saya bisa bacakan khususnya itu yang menyebut iman dengan amal saleh, bisa dilihat terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 82, surah Al-Maidah 69, Maryam 60, dan surah Al-Kahfi, dan seterusnya. Nah, adapun iman tersendiri, misalnya tadi contohnya innamal mu'minuna. Nah, itu iman tersendiri. Kata iman itu tersendiri. Nah, sekarang apa perbedaannya antara mengapa begitu banyak ayat yang mengaitkan tentang iman dan amal saleh? Dan apa perbedaannya jika kata iman bergandengan dengan amal saleh dan jika tidak bergandengan dengan amal saleh? Apa yang membedakan? Kalau berdiri sendiri kata iman saja, itu berarti mewakili Islam.
termasuk juga perbuatan lahiriah. Tapi kalau kata iman dan amal saleh, itu artinya dibutuhkan kekuatan dan banyak perbuatan lahiriah. Jadi tidak bisa kalau kata iman sendiri sudah bisa mewakili Islam, bahwa itu perintah Islam. Tapi kalau yang iman dan amal saleh ini harus bergandengan, karena amal saleh tidak bisa berdiri sendiri tanpa keimanan itu sendiri. Nah, kira-kira begitu penjelasannya di dalam jurnal itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa balasan bagi orang-orang yang beriman? Balasan bagi orang-orang yang beriman itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 82 dikatakan, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Ini juga contohnya tadi, iman dan amal saleh. "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi balasannya surga, penghuni surga, dan kekal di dalamnya. Sekarang kita balik, bagaimana tongsi kalau dia tidak beriman? Apa balasannya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah, itu bisa kita dapatkan, Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam surah An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi orang yang tidak beriman dan ingkar kepada Allah, dia akan tersesat. Ya, biasanya kata tersesat, kalau kita tersesat itu susah. Saya pernah tersesat dulu di atas di mana nanti telua hong kata nasote mola kiri kita mola kiri kita luru ya, luru kita de sini yang di biro tembus saya di biro hong napaku mola koro, dan pertama kali saya lewat di situ, iya tamang sapok boleh mengarah bombang tante indah. Pada dia temannya di hong. Nah, apa yang terjadi? Saya butuh waktu 2 jam pada tegel makutana hong. Maka betul itu, malu bertanya, sesat di jalan. Kira-kira kalau dalam ajaran Islam itu, jika kita tidak beriman, maka tersesat, kita tidak tahu arahnya, mau mengimani siapa, mau mempercayai siapa. Itu. Saya buktikan itu dan tersesat. Kenapa saya tersesat? Karena saya tidak tahu siapa yang mau, yang bisa dipercayai saat itu. Amureu maka dia mola kedi, sapoku maka dia mola kiri. Nah, akhirnya dia lah mana puang? Dia lah kiri, dia lah kanan, dia gagah. Tidak ada solusi. Maka kita solusinya terakhir menyetem makutana sih tahu Nah kedai sih kata tahu agai pak. Tahu sinjaimu tuh, nasi saya po. Kata sinjai dia gitu mola kedi. Dan seterusnya. Jadi tidak mendapatkan juga harapan, jawaban yang mesti saya harapkan. Nah, inilah gambaran kira-kira di dunia kalau kita tersesat. Nah, bagaimana kalau di dalam Islam itu orang yang tersesat itu tidak ada sinar, tidak ada arah, dan tidak jelas tujuannya mau kemana. Padahal tujuan di dalam ajaran Islam itu kita beriman kepada Allah, prosesnya itu beramal saleh. Kita mati itu karena keimanan kita kepada Allah. Makanya banyak hadis yang mengatakan, barang siapa yang meninggal dengan kata la ilaha illallah yadkhulul jannah. Siapa yang mengucapkan kata la ilaha illallah akan masuk surga. Intinya iman diawali iman, prosesnya itu iman, dan diakhiri dengan iman. Makanya banyak hadis-hadis itu di kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu, sampai kiamat saja itu tidak bakalan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang beriman.
Nah, bahkan saya bertanya-tanya kepada diri saya, napanna kiro imangero dek diterima ilah. Saya menemukan sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim itu, ternyata juga iman itu ada batasnya, kapan ditolak. Jadi kapan ditolak iman itu? Ketika dalam hadis ini Muslim, dalam hadis Muslim itu Bapak Ibu ada 117 hadis di Sahih Muslim itu yang menjelaskan tentang tentang iman. Ada yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan seterusnya, ada yang berkaitan dengan qada dan qadar, ada yang berkaitan iman dengan hari kiamat. Di situ dijelaskan semua dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari. Nah, ada satu hadis di situ mengatakan bahwa ternyata iman itu ada batasnya sampai tidak diterima lagi. Ada keterlambatannya. Kapan itu? Jika matahari terbit di sebelah barat. Jadi tidak berlaku lagi imannya sesuai. Kalau mau beriman pada saat itu terlambat nih, tidak diterima nih. Dalam hadis itu dikatakan jika matahari terbit di sebelah barat. Selama ini kan matahari itu terbit di sebelah timur. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kemudian kita hidup ini, Bapak Ibu saya, masalahnya ini bagi kita orang-orang yang beriman, tidak serta-merta juga disuruh mengatakan amanna. Ada ayat firman Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan berkata amanna, saya telah beriman, wahum la yustanu, sedangkan keimanannya itu belum diuji oleh Allah. Ternyata iman yang kita miliki, keyakinan kita kepada Allah itu diuji oleh Allah selama kita hidup. Apa ujiannya? Salah satu contoh ujiannya itu bisa kita dapatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian itu ujian kelaparan, ujian kekurangan harta, ujian mati. Ini saya kalau bicara mati, Pak, saya sering sekali diuji itu tentang kematian oleh Allah. Mulai dari anak pertama saya masih saya sayangi, masih imut-imutnya 1 tahun. Pernah saya merasakan ujian itu. Pada saat cinta-cintanya kita kepada Allah tiba-tiba diambil oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Yang bisa kita lakukan kembali kepada ciri khas orang beriman, ciri-ciri yang ada dalam surah Al-Anfal tadi. Fatawakkal ilallah, kita harus bertawakal kepada Allah dan harus bersabar kepada Allah. Karena semua apa yang Allah inginkan itu akan terjadi, dan tidak ada milik kita di muka bumi ini. Kalau Allah mengambilnya, Allah yang mengambilnya, Allah yang memintanya, Allah yang punya keinginan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk orang yang kita kasihi. Jangankan saya misalnya, Bapak Ibu, Nabi saja suka sekali sama pamannya Abu Talib. Disuruh nih Abu Talib, waktu mau meninggal Abu Talib, diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim dan hadis Bukhari. Napir kita tepa dia bilang, tanya agana, huna nama ceramah Pak Letut setengah raruna. Ya ulanjut sih fungan bercanda mikrofon. Makanan yatiku. Nah, tetepak. Nah, saya lanjut. Rasulullah Muhammad SAW saja
itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala waktu memohon kepada Allah, menyuruh pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah, jangankan kita ini. Nah, maka kata kunci dari riwayat itu dalam hadis itu adalah bahwa hidayah, rahmat, berimannya seseorang, memilikinya seseorang itu kedamaian, ketenangan hati dan keberhasilan, itu semua tidak lepas dari Allah yang berkehendak. Nah, Allah yang berkehendak. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, menceritakan sebuah riwayat. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada sebuah riwayat tentang seorang laki-laki yang perahunya itu rusak di tengah lautan. Kok biasanya saya ceramah itu Pak, konarafi itu mas semen nih, kau keronde kata semen Pak, kembang itu ya selesai insyaallah pun. Nah, ada sebuah riwayat seperti ini Bapak Ibu tentang seorang laki-laki yang perahunya rusak di tengah lautan. Ia menuju sebuah pulau agar dia tidak tenggelam. Nah, di pulau itu Allah memunculkan mata air yang segar supaya dia bisa minum di pulau itu, karena tidak bisa pulang, perahunya itu bocor. Di pulau itu Allah juga tumbuhkan pohon-pohon yang berbuah tiap pagi dan sore untuk dia makan. Seluruh sisa hidupnya itu dia habiskan di pulau itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu permintaannya kepada Allah agar dia mati di pulau itu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bertemu dengan Allah, maka Allah berkata, qala udkhulil jannata birahmatih. Saya ulangi, qala udkhulil jannata birahmatih. Udkhuli jannati birahmatih. Masuklah kamu ke surgaku karena rahmatku. Nah, protes ke hurane. Amalakutok apa puang? apa yang di pulau Ero ada kagak sikri maka sembahnya mika, mengaji mika, madarasa mika, puasa mika, kagak kumate. Nah, lagi-lagi itu berkata, juga karena amalanku ya Allah. Ia telah merasa beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Allah berkata kepada malaikat, malaikat hisab dulu itu amalannya. Bisa ndak amalannya itu masuk surga? Amalannya itu milawi. Kayak gara-gara amalak kutu Allah Ta'ala. Ya boleh hisab kifale, dihisab, dihitung pahalanya. Dihitunglah sama malaikat, ternyata amalannya tidak bisa membayar nikmat penglihatan yang Allah berikan. Napai nikmat akibat kita? Nah, amalannya itu selama dia hidup tidak mampu dia bayar nikmatnya Allah. Sampai di sini saja sudah ada hikmah yang dapat kita petik. Dan hadis merasa puas, malah ini sedih puasaku, malah ini sedih amalak, malah ini sedih sembajaku. Mager kianu rumah tuan ini tuh lu masih je. Malah dan fahalana nah, elona anak burane tidak berlaku dalam Islam istilah begitu. Karena dalam hadis lain, sebentar lanjutannya juga ini, manusia menghabiskan waktunya saja untuk beribadah kepada Allah, belum bisa membayar nikmatnya Allah. Belum bisa membayar nikmatnya Allah. Ini baru satu nikmat. Tentang nikmat penglihatan belum tentu. Saya mau garis bawahi tentang penglihatan, Pak. Nikmatnya yang diberikan Allah kepada kita. Contoh mata ini kalau tidak dibatasi, witamana nih kayak fanona, kayak rifena, masalah tertutup mataku, tembus waktu tundrai. Seandainya tidak dibatasi, ini saja baru satu nikmat penglihatan saja. Witamana nih kayak minawi tilolonya, witamana tembus-tembus mana gitu dia. Witato ni yaroh, witamana.
Jika Allah tidak membatasi mata ini nikmat Allah membatasi mata. Satu saja itu salah satu nikmat penglihatan. Coba kalau mata ini tidak melihat, Pak. Itu kesini atau mahutai. Pesesa. Itu. Tiga tuh. Tiga lelengnya dan seterusnya. Nah, kita yang diberikan mata ini satu saja nikmat penglihatan belum bisa, yang Allah berikan belum bisa kita balas. Ini salah satu contohnya yang menghabiskan waktu beribadah kepada Allah sendiri di pulau itu. Nah, maka Allah berkata, udah belum nar. Ada gendek juga jadi lohe dulu. Udah belum nar. Masuklah engkau ke dalam neraka. Nah, laki-laki itu berkata, ya Rabbi, adkhilnil jannata birahmatika. Desena narubamu, maka timi narubah. Milo tulis lirfongnya, ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena atau dengan rahmatmu. Desena narubamu ganti, disuruh dari neraka. Akhirnya dia bermohon lagi kepada Allah, mengatakan, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Allah berkata, masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Hadis ini, riwayat ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Hakim nomor hadis 7637. Nah, hikmah yang bisa dipetik dalam hadis ini adalah iman, amal saleh tidak cukup. Kita harus kunci juga dengan apa yang kita lakukan itu semuanya atas dasar untuk mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak riwayat-riwayat tentang ini. Nah, lanjut dalam riwayat hadis ini, masih lanjut, hadisnya ini sangat panjang. Hadis ini menerangkan bahwa amal seorang hamba sangat sedikit, meskipun seluruh umurnya untuk ibadah tidak akan setara dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bersabda, maka Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahad minkumul jannata bi amalihi. Kalian tidak masuk surga sebab amal kalian. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, begitu juga engkau ya Rasulullah. Rasulullah berkata, qala wala ana. Ya, saya juga tidak bakalan masuk surga karena amalku. Iga mulembeta amalna Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Nah, Rasulullah pun juga mengatakan bahwa bukan karena amalku saya masuk surga, termasuk juga saya. Lanjut hadisnya. Rasulullah melanjutkan, illa ayyatagammadanillah birahmatin minhum wa fadli. Semua itu karena, artinya saya masuk surga karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari nomor 5673. Baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah agar bisa mendapatkan rahmat Allah ini, beliau selalu berdoa. Rasulullah berdoa kepada Allah, doanya itu, walihadza qala la uhsi sana'an 'alaika. Ya Allah, aku tidak mampu memujimu dengan selayaknya. Artinya manusia harus merasa bahwa serba kekurangan, serba kehilafan, harus sadar posisinya dan harus selalu berharap-harap cemas dan mengharapkan jannahnya Allah, mengharapkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini masih banyak karena persoalan iman itu sangat luas dan sangat dalam jika kita bahas. Akan tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya simpulkan kajian malam ini. Yang pertama,
Salah satunya adalah jika kita berdoa kepada Allah, jangan lupa dengan mengatakan, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu karena rahmatmu. Yang kedua, jika kita selama hidup ini rajin-rajinlah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terutama pada saat kita mau tidur. Selain baca baca doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tetap kita juga mengucapkan kata la ilaha illallah, karena kita ini tidak ditahu matinya nanti bagaimana, apakah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Mau ustaz, mau siapa saja, itu masyarakat, mau camat, mau siapa saja, kita tidak tahu. Yang jelas saya selalu mengingatkan kepada diri saya, contohnya tidur itu pasangannya mati, saudaranya mati itu tidur, maka kita mengucapkan. Yang selanjutnya adalah iman kita itu perlu terus dijaga, perlu terus ditingkatkan. Salah satunya contohnya misalnya lewat pengajian ini, melaksanakan salat, berbagi, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama saudara. Intinya adalah mengurangi larangan-larangan Allah. Ada kata orang bijak mengatakan bahwasanya, buat apa melakukan larangan Allah sedangkan semua perintahnya belum kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, mengkokohkan dan menjadikan kita husnul khatimah dan mati dalam keadaan beriman, mati dalam keistiqomahan dalam Islam dan mendapatkan surganya Allah, nikmatnya Allah di dunia dan di akhirat karena rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya, kalau ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.